Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, apakah Kristen dan Islam percaya pada Tuhan yang sama? Tuhan orang Kristen dan Muslim, apanya yang tidak sama? Satu generasi yang lalu, banyak orang, termasuk juga orang-orang Kristen, berasumsi bahwa pengikut kepercayaan lain juga menyembah Tuhan yang disembah orang Kristen. Asumsi ini muncul karena melihat banyaknya agama yang ada di muka bumi. Namun, zaman sekarang, orang-orang Kristen justru mendengar pernyataan ini langsung dari mulut tetangga atau teman sekerja Muslim mereka. Sudah bukan hal yang aneh lagi bila mendengar seorang teman Muslim yang ramah berkata kepada tetangga Kristennya, "Kamu tidak terlalu berbeda dari kami menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhanmu." Di era yang didominasi oleh pluralisme religius dan toleransi terhadap kebudayaan bangsa lain, orang-orang Kristen semakin dibingungkan oleh pertanyaan, apakah Muslim menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Kristen? Jika seseorang hanya berfokus pada kesamaan tertentu, mungkin akan mudah untuk menyetujuinya, terutama jika kamu menganggap bahwa Muslim percaya, sebagaimana orang Kristen, pada Tuhan yang Esa, Sang Pencipta alam semesta. Bukan itu saja. Tuhan, dalam Alkitab berbahasa Arab, diterjemahkan sebagai Allah, kata yang sama yang digunakan oleh Muslim. Jadi, pertanyaan mengenai apakah orang Kristen dan Muslim menyembah Tuhan yang sama akan terus dikumandangkan dan semakin sering terdengar seiring dengan pertambahan masyarakat Muslim bukan saja di negeri ini, tapi di seluruh dunia. Izinkan saya untuk mengklarifikasi bahwa tujuan saya bukan untuk memperdebatkan antara penggunaan kata Tuhan atau Allah, seakan-akan kita harus menggunakan terjemahan baru bagi Alkitab berbahasa Arab. Tujuan saya hanyalah ingin mendiskusikan kualitas karakter inti dari Tuhan. Sebab sekalipun keesaan merupakan atribut utama dari Tuhan, tetapi bukankah ada karakter kunci lain yang membedakan karakter Tuhan dari dewa-dewa yang lain, seperti ciri-ciri yang membuktikan bahwa Dia lebih besar? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya bahas. Sekarang, setelah kita memahami pertanyaan tersebut dengan jelas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari tentunya ingin tahu bagaimana saya, sebagai seorang Kristen, menanggapi tetangga saya? Haruskah saya langsung mengungkapkan aspek-aspek Islam yang salah? Haruskah saya memulai dengan menunjukkan perbedaan mencolok antara kedua iman kepercayaan? Sebagai contoh, Quran dengan tegas menolak Tuhan sebagai Bapa. Muslim dengan tegas menolak Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dan mereka dengan tegas pula tidak mengakui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, yang merupakan makna inti dari Injil. Bisa jadi kita akan memancing pertengkaran jika kita memulai pembicaraan dengan topik-topik seperti itu. Sebagai alternatif lain adalah dengan memulai pembicaraan tentang kepercayaan umum, seperti keesaan Tuhan. Ini akan menjadi pendekatan yang lebih bijaksana. Bukan saja topik ini konsisten dengan contoh mengenai kasih yang kita lihat dalam kehidupan Yesus, terutama dengan orang-orang awam, topik ini juga sejalan dengan pengajaran para rasul. Yohanes 4, 1 Korintus 9 ayat 19-22, 1 Petrus 3 ayat 15-16, 2 Timotius 2 ayat 22-26. Jika tujuan kita adalah bicara tentang kebenaran dengan kasih, sebagaimana diinstruksikan Alkitab, sudah semestinya lah kita menggunakan pendekatan yang lembut. Kita dapat dengan ramah menanggapi komentar teman Muslim kita, menyangkut Muslim dan orang Kristen menyembah Tuhan yang sama. Boleh dikatakan, kita membebaskan mereka dari segala prasangka. Dapat dipastikan bahwa teman kita akan menemukan lewat pembahasan yang lebih mendalam, bahwa bukti-bukti akan menunjuk ke arah jawaban yang berbeda. Kita dapat berkata, saya percaya kepada Tuhan yang Esa, sebagaimana tertulis dalam perintah yang pertama,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Dengan mengambil pendekatan ini, kita dapat menenangkan teman muslim kita, karena kepercayaan ini adalah landasan bagi imannya. Bahkan, sebagian besar muslim mengetahui bahwa perintah ini adalah perintah pertama dari 10 perintah yang Allah nyatakan lewat Nabi Musa. Adalah penting untuk tidak hanya memberitahu teman kita versi pendek dari perintah ini. Kita harus bacakan keseluruhan pernyataan, seperti yang catat dalam Keluaran 20 ayat 2-3, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Cerita dalam kitab Keluaran, sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, yang mana dalam sejumlah hal bersesuaian dengan cerita Alkitab, walaupun versi Islam telah menghilangkan cerita tentang tulah ke-10 dan anak domba Paskah. Pada kenyataannya, Muslim tahu benar akan garis besar cerita penyelamatan ini, termasuk klimaks penyelamatan saat Tuhan membelah Laut Merah. Oleh karenanya, Muslim cenderung setuju dengan perintah pertama yang tertulis di Keluaran 20 ayat 2-3. Kelihatannya, di permukaan, umat Islam mengenal Allah yang menggunakan kuasa penyelamatan yang dahsyat demi umat Israel yang tak berdaya menghadapi tentara Mesir yang luar biasa jumlahnya. Sayangnya, bagi sebagian besar Muslim, aksi penyelamatan yang sangat mengagumkan ini tidak mereka hargai. Benar, mereka setuju bahwa Allah berkuasa untuk menyelamatkan, tetapi mereka mengabaikan arti sesungguhnya, karena mereka tidak memasukkan nama juru selamat ke dalam daftar 99 nama Allah mereka yang terkemuka, dan tidak disebutkan juga dengan istilah lain yang artinya mendekati, seperti Sang Penebus atau Sang Pembebas. Sebaliknya, Alkitab berulang-ulang menekankan kuasa penyelamatan Tuhan untuk menunjukkan bagaimana kuasa tersebut berfungsi sebagai standar kriteria yang membedakan Tuhan yang sesungguhnya dengan dewa-dewa yang lain. Hal ini jelas terlihat dari laporan Musa kepada Yitro, mertuanya, seorang pendeta Midian. Inilah yang dilaporkan Musa kepadanya, segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir, karena Israel. Dia juga menceritakan tentang semua kesusahan yang mereka alami di perjalanan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari segala kesulitan. Yitro bersuka cita ketika ia mendengar tentang semua kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel, saat ia menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Yitro berkata, "Terpujilah Tuhan, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu, Tuhan lebih besar dari segala Allah." Keluaran 18 ayat 8-11. Apa tanggapan Muslim saat mereka mendengar cerita yang luar biasa ini? Mereka percaya bahwa Tuhannya Musa lebih besar dari Tuhan yang lain. Logikanya cukup sederhana dan langsung. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa satu cerita ini saja sudah cukup. Kebenaran bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan perlu dipertegas dengan membacakan kisah-kisah para nabi lainnya. Salah satu contoh yang bagus adalah Nabi Hosea, yang datang ratusan tahun setelah Musa. Orang-orang Israel sangat pelupa, sehingga para nabi harus selalu mengingatkan mereka, agar hanya menyembah Tuhan saja. Kita membaca di Hosea 13 ayat 4, "Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku." Sebagian besar Muslim setuju bahwa Hosea 13 ayat 4 menggemakan perintah atau hukum yang pertama, tetapi bagian akhir yang menyatakan, "Tidak ada juru selamat selain dari aku," terdengar asing di telinga mereka. Ada beberapa Muslim yang tidak mengakui sebutan ini valid untuk zaman sekarang, dan sebagian lagi menolak keras penggunaan sebutan juru selamat tersebut. Seorang Kristen yang paham akan hal ini akan bersikap toleran dan sabar, karena dia memahami hikmat untuk berangsur-angsur menyingkap firman-firman-Mu, sehingga memberi penerangan dan pengertian pada orang-orang yang sederhana. Mazmur 119 ayat 130,
Bandingkan dengan 2 Timotius 2 ayat 24-26. Ruang tidak mengizinkan kita untuk menjelaskan mengapa Muslim memberikan respon berbeda terhadap sebutan ilahi, Sang Juru Selamat, bahkan menunjukkan sikap yang menentang. Namun demikian, menarik sekali karena reaksi ini mengingatkan kita akan pertanyaan yang memicu pembahasan ini, apakah Muslim dan Kristen menyembah Tuhan yang sama? Tentu saja, ada beberapa Muslim yang mengantisipasi kemana arah topik ini dan akan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan memutuskan lebih dulu jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun, marilah kita berasumsi bahwa ini menunjukkan bahwa teman Muslim yang kita ajak bicara ini masih terus memberikan lampu hijau pada kita. Dialog diteruskan dalam suasana kedua pihak menunjukkan sikap saling menghormati dan bersedia menerima pengajaran. Yunus adalah seorang nabi yang dikenal umat Islam sebagai orang yang diselamatkan Tuhan dari pengalaman mendekati kematian. Seiring dengan berjalannya cerita, para nelayan menjadi orang-orang pertama yang selamat dari ancaman tenggelam. Anda ingat bagaimana mereka berdoa mati-matian pada berhala-berhala mereka, sementara badai mengamuk di sekeliling mereka. Tetapi, berhala mereka tidak mampu menyelamatkan mereka. Namun, akhirnya mereka melakukan instruksi Yunus dan laut yang mengamuk tiba-tiba reda. Nyawa mereka diselamatkan, mereka terpesona oleh kuasa Tuhan yang besar, dan mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar, Yunus 1 ayat 16. Yunus nyaris tidak selamat dari amukan badai, dan kemudian dia mengalami kejadian yang sangat dekat dengan kematian, ditelan oleh seekor monster laut raksasa. Namun, secara ajaib ia diselamatkan oleh Tuhan. Dari dalam perut ikan tersebut, Yunus berdoa, "Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan, Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus." Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan kurban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan, Yunus 2 ayat 6-9. Ada sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan dalam Quran, tetapi merupakan bacaan yang menarik bagi Muslim, kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka melawan perintah raja, yakni perintah untuk menyembah berhala. Setiap Muslim pasti setuju bahwa ini merupakan tindakan yang berani dan mulia. Mereka menghadapi ancaman hukuman dari Raja Nebukadnezar karena melawan perintahnya. Hukuman mati berupa dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka bersedia mati daripada harus menyangkali Tuhan, suatu tindakan yang sangat mengagumkan dan heroik, teristimewa dalam pandangan Muslim. Tuhan menyelamatkan mereka secara ajaib sehingga membuat kagum Nebukadnezar, dan ia memerintahkan semua orang dalam kerajaannya, "Aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego, akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan seperti ini." Daniel 3 ayat 29. Kesemua kisah ini memperlihatkan bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan. Bukan hanya itu, di dalam tiap kisah, para penyembah berhala dihadapkan pada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang patut disembah. Masing-masing cerita memperkuat apa yang kita pelajari dari Yitro, bahwa kuasa penyelamatan Tuhan mencirikan Dia sebagai Tuhan yang benar-benar unik dan lebih besar dibandingkan dewa-dewa berhala lainnya. Sembari membahas kisah-kisah ini dengan teman-teman kita harus banyak berdoa agar Roh Tuhan membangkitkan rasa lapar yang mendalam di dalam diri mereka, agar mereka tertarik untuk membaca Alkitab.
Sekarang marilah kita refleksikan sekali lagi cerita Keluaran. Namun, kali ini kita akan memberikan perhatian khusus pada implikasinya terhadap seluruh dunia. Perhatikan bagaimana Tuhan berkata pada Fir'aun, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Keluaran 9 ayat 16. Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, sementara serangkaian konfrontasi terjadi antara dirinya dan Musa. Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, dan tulah yang menyerang semakin parah. Akhirnya, Tuhan menyerang Fir'aun dan rakyatnya, dengan tulah yang lebih buruk dari segala bencana yang pernah dialami bangsa Mesir, atau yang akan mereka alami di masa yang akan datang. Keluaran 11 ayat 6. Bencana tersebut demikian besarnya, hingga bergema ke seluruh dunia, dan dampaknya masih dirasakan sampai hari ini. Epik cerita Keluaran telah menggema selama berabad-abad, apalagi setelah dipopulerkan 60 tahun yang lalu melalui film blockbuster The Ten Commandments. Lama setelah sebagian besar film telah dilupakan, film ini masih terus terjual. Bahkan, beberapa tahun yang lalu, film ini telah diformat dalam bentuk digital. Dan, tentu saja, saat ini kisah Keluaran bahkan makin terkenal luas, sejak Steven Spielberg memproduksi film animasinya, The Prince of Egypt. Seperti The Ten Commandments, film ini beredar di seluruh dunia, bahkan telah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa. Pikirkanlah, dan kamu akan menyadari bahwa kisah epik ini tidak hanya menarik bagi umat Islam, tetapi juga pemeluk kepercayaan lain, seperti Sikh, Jain, New Agers, dan bahkan Hindu. Terbentang kemungkinan yang tak terbatas untuk membagikan kisah Keluaran ini dengan pemeluk agama-agama yang lain. Penting artinya bahwa film ini telah membantu menyebarkan kemasyhuran Tuhan Israel, Tuhan yang telah memberikan 10 perintah melalui Musa. Walaupun banyak Muslim setuju bahwa Tuhan memperoleh kemasyhuran di seluruh dunia dan kehormatan dengan menaklukkan Fir'aun dan dewa berhalanya, sebagian mungkin lebih memilih untuk mengatakan bahwa titel Juru Selamat memiliki relevansi khusus hanya bagi orang Yahudi saja. Bukankah yang diselamatkan itu adalah bangsa Israel, jadi sudah sepatutnya mereka menghormati dia sebagai Juru Selamat. Apakah bangsa-bangsa lain mau mengakui dia sebagai Juru Selamat atau tidak, itu adalah urusan lain. Jika saja Muslim bersedia membaca kisah para nabi, mereka akan menyadari bahwa Tuhan dengan jelas memerintahkan seluruh dunia untuk menghormati dia, justru dengan menggunakan titel khusus ini. Sebagaimana tertulis, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan Juru Selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Yesaya 45 ayat 21-23. Bagaimana Tuhan Juru Selamat bangsa Yahudi membawa keselamatan bagi seluruh dunia? Kita telah melihat bagaimana para nabi di Perjanjian Lama memuji Tuhan yang telah menyelesaikan usaha pembebasan yang besar. Tetapi ada hal lain yang disorot para nabi, yang hampir identik dengan kuasa penyelamatan, yaitu keselamatan. Para nabi menubuatkan bahwa utusan Tuhan akan datang, yaitu Sang Mesias. Tuhan menjelaskan misi Sang Mesias dengan mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. 700 tahun kemudian, kita kini membaca dalam Injil, bagaimana nubuat Nabi Yesaya dipenuhi saat Yesus Kristus dilahirkan. Perhatikan bagaimana cerita kelahiran Kristus ini, di Alkitab dan di Quran, memberitakan tentang nama khusus yang dinyatakan lewat malaikat, Surah 3 ayat 45, Matius 1 ayat 21.
Kepercayaan umum ini cocok untuk didiskusikan dalam suasana bersahabat di antara Muslim dan umat Kristiani. Lebih jauh lagi, jika kita renungkan tanda ajaib Allah ini, lihat surah 30 ayat 21, surah 21 ayat 91, diskusi kita bisa jadi semakin menarik, bagaikan dibumbui oleh garam, Kolose 4 ayat 6. Harapan kita adalah bahwa teman Muslim kita akan termotivasi untuk mencari tahu secara khusus bagaimana Sang Mesias membawa keselamatan. Bicara soal pemberian nama anak, menarik sekali melihat bagaimana Muslim cenderung memilih nama yang mengandung makna bagi anak-anak mereka. Jika kita terapkan hal ini terhadap cara Tuhan memilih nama bagi Mesias yang baru lahir, kita akan menemukan wawasan yang luar biasa. Saya sudah bertanya kepada banyak Muslim, menurut kamu, apakah Tuhan memilih nama Yesus atau Isa secara acak seperti memilih undian lotre, atau Dia dengan terencana memilih nama tersebut secara bijaksana? Menurut kamu, bagaimana jawaban mereka? Mereka secara konsisten akan mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin sekedar memilih nama secara acak. Dia dengan sengaja memilih nama tersebut sesuai dengan apa yang Dia ketahui tentang masa depan. Seperti yang dikatakan salah satu penulis Muslim, nama mencerminkan kepribadian seseorang atau pencapaiannya. Sebagai orang Kristen, tidak ada yang lebih kita setujui lagi daripada ini, apalagi berkenaan dengan nama Yesus. Sebagian orang Kristen heran mendapati bahwa teman-teman Muslim kita setuju pada hal ini, yaitu Allah memilih nama yang cocok. Lantas, kemana pembahasan ini akan membawa kita? Apa potongan teka-teki selanjutnya? Apakah Anda ingat akan nubuat Yesaya yang kita baca dalam Yesaya 49 ayat 6 barusan? Pemilihan nama yang strategis terencana ini memberikan petunjuk bagi mereka yang bersedia merenungkan tanda Allah ini, bandingkan dengan surah 30 ayat 21. Nama Yesus, yang artinya Tuhan adalah keselamatan, dengan pas merangkum isi Yesaya 49 ayat 6. Kamu tentu ingat bagaimana Perjanjian Lama melukiskan kuasa penyelamatan Tuhan yang menyelamatkan orang-orang dalam keadaan bahaya. Dengan cara yang sama, dalam Perjanjian Baru, Mesias digambarkan turut campur tangan dan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam situasi yang mengancam jiwa mereka. Menyelamatkan orang-orang dalam situasi terancam seperti ini menegaskan makna namanya. 1. Yesus menyembuhkan orang sakit, bukan hanya mereka yang sakit ringan saja, tetapi juga mereka yang sakit parah. Matius 11 ayat 5, bandingkan dengan surah 5 ayat 110. 2. Yesus menyelamatkan murid-muridnya dari ancaman badai yang mengamuk. Markus 4 ayat 35-41. 3. Bahkan Yesus menyelamatkan orang yang telah melewati ambang kematian, masuk ke liang kubur, Yohanes 11 ayat 1-44, bandingkan dengan surah 3 ayat 49. 4. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, Matius 1 ayat 21, Lukas 19 ayat 10. Seperti yang telah kita baca dari kisah-kisah Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Tuhan turut campur tangan dan menyelamatkan hamba-hambanya yang berada dalam situasi berbahaya. Sebagian besar kisah-kisah tersebut berfokus pada penyelamatan fisik, tetapi pada tingkatan yang lebih mendalam, kisah-kisah ini menyiratkan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dengan mengampuni dosa mereka. Hal yang sama berlaku juga dalam Perjanjian Baru. Yesus bukan hanya menyelamatkan manusia secara fisik, Dia justru menyelamatkan secara spiritual pula. Keduanya mengandung makna penting. Tuhan bekerja melalui Yesus untuk menyelamatkan manusia dari maut, itulah penyelamatan secara fisik, dan dari dosa, itulah penyelamatan secara spiritual. Barangkali kamu telah mendapati bahwa wawasan-wawasan ini membuka matamu. Kamu telah belajar bagaimana Muslim mengakui Tuhan yang sesungguhnya mampu membuktikan dirinya lebih besar dari berhala-berhala yang tak berdaya, sehingga Ia berkuasa untuk menyelamatkan. Dengan perkataan lain, sifat Tuhan yang paling penting dan meyakinkan bagi manusia
adalah kuasa penyelamatannya melebihi sifat-sifat Allah lainnya. Anda juga telah dibuat terkejut melihat Muslim, dalam dialognya dengan orang Kristen, bersedia mengakui nubuat tentang Mesias yang membawa keselamatan Tuhan hingga ke ujung bumi. Kalaupun mereka tidak setuju, setidaknya mereka bisa merenungkannya. Saat kita menelusuri tema keselamatan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kamu juga telah dikejutkan karena mengetahui beberapa Muslim mengakui bahwa nama Yesus dipilih oleh Tuhan secara khusus, dan namanya mempunyai arti Tuhan adalah keselamatan. Dan bukan hanya itu, makna nama tersebut tercermin dalam kepribadian Kristus dan pencapaiannya. Orang-orang Kristen mungkin akan bertanya pada diri sendiri, kenapa orang-orang Islam mengakui demikian banyak persamaan dalam kepercayaan kita, namun sangat sulit bagi mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kenyataannya adalah jelas bahwa mereka dapat merasakan dan menghubungkan benang merah tersebut. Tidak diperlukan seorang ilmuwan hebat untuk mengetahui kemana arah pembahasan ini. Jika kita membaca Lukas 19 ayat 1-10, di mana Yesus menyelamatkan atau mengampuni seorang pendosa seperti Zakheus, dia mungkin menghubungkan benang merah hingga ke akhir kehidupan Kristus, yaitu titik klimaks penebusannya atau penyelamatannya di kayu salib, saat mana dia menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29. Ada 3 alasan paling umum, kenapa Muslim sulit menerima Mesias sebagai juru selamat. 1. Islam dengan tegas menyangkal bahwa Mesias mati di kayu salib, surah 4 ayat 157. 2. Muslim menyangkali keilahian Kristus, yang sebenarnya, ini adalah dosa yang tak terampuni dalam kekristenan. Surah 5 ayat 72-73, 1 Yohanes 2 ayat 22-23, 1 Yohanes 4 ayat 15. 3. Menjadi seorang Kristen sama saja artinya dengan menjadi seorang yang murtad, sebuah kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam Islam. Sunan An-Nasai 4060, Sahih Al-Bukhari 6922, Jami' at-Tirmidzi 1458, Sunan Ibn Majah 2535, Bulugh al-Maram buku 9 nomor 46. Apa arti semua ini sehubungan dengan pembahasan kita di atas, yakni dalam hal Tuhan yang Maha Kuasa itu berkuasa untuk menyelamatkan? Sebagai kesimpulannya, adalah pertanyaan yang merangkum pembahasan kita. Apakah Tuhan Juru Selamat bangsa Yahudi sama dengan Allah Islam? Pada titik ini dalam perjalanan dialog kita mungkin akan mendapati beberapa Muslim justru meninggalkan kita. Menyedihkan buat kita di saat yang paling menentukan ini, seseorang berpaling dari kasih Tuhan yang diberikan melalui kurban anak domba Allah, Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kamu akan menghargai bagaimana sulitnya menjelaskan tentang keselamatan hanya dengan pembahasan yang singkat. Harapan saya, pembahasan singkat ini akan membantu orang-orang Kristen dan Islam agar dapat membahas kebenaran yang penting ini dengan cara yang penuh kasih dan saling menghormati. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.